Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Teori dan Estimasi Biaya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andi Dewi Kurniayuli sebagai moderator. Rekan saya Ari Budi Setiawan, Dewi Mustiara, dan Dia Kebarsani Devanegara. Desa Damayarsi, Dharma. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya Ari Budi Setiawan. Silakan. 7.1 Sifat-sifat biaya. A. Biaya tetap atau fixed cost. B. Biaya variabel atau variable cost. C. Biaya semi variabel atau semi variable cost. Fungsi biaya jangka pendek atau short run cost vacation. Biaya jangka pendek adalah jangka waktu di mana perusahaan dapat menambah salah satu faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Dengan perkataan lain, dalam analisis dimisalkan bahwa sebagian dari faktor-faktor produksi yang digunakan dianggap tetap jumlahnya. Beberapa pengertian biaya dalam jangka pendek. Yang pertama, biaya tetap total. Yang kedua, biaya variabel total. Ketiga, biaya marginal. Keempat, biaya tetap rata-rata per unit atau empiric fixed cost. Yang kelima, biaya variabel rata-rata. Yang keenam, biaya total. Dan ketujuh, biaya rata-rata. Selanjutnya 7.2.1 Total jangka panjang, peningkatan produk memerlukan jumlah input yang lebih banyak, yang artinya meningkatkan. Ada 3 konsep dalam jangka panjang untuk meningkatkan jumlah produk. Yang pertama, total cost, yang kedua marginal cost, yang ketiga average cost. Biaya per unit adalah total biaya yang berkaitan dengan unit diproduksi dengan jumlah unit yang diproduksi. Penting biaya per unit, yang pertama bagi perusahaan manufaktur dan yang kedua bagi perusahaan jasa. Selanjutnya 7.3 Kurva biaya jangka panjang long run cost surface. Kurva biaya total jangka panjang diturunkan dari pola ekspansi perusahaan dan menunjukkan biaya total jangka panjang minimal dalam berbagai tingkat output. Dari kurva LTC, kita dapat menurunkan kurva biaya rata-rata jangka panjang yang berumus LAC sama dengan LTC per X. Biaya marginal jangka panjang, kurva ini mengukur perubahan LTC per unit perubahan output dan ditunjukkan oleh kurva kemiringan dari kurva LTC dengan rumus LMC sama dengan delta LTC per delta X. 7.3.1 Long run total cost service. Kurva biaya total jangka panjang menunjukkan total biaya. Kombinasi pilihan optimal perusahaan untuk tenaga kerja dan modal saat total output. Perhatikan bahwa kurva biaya total akan selalu 0 ketika Q sama dengan 0. Karena dalam jangka panjang perusahaan bebas untuk melakukan variasi. 7.3.2 Long run. Tujuh titik 3.2 Biaya marginal jangka panjang adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan variabel. Kurva biaya marginal jangka panjang LMC mengukur perubahan biaya total jangka panjang LTC per unit perubahan output.
Pabrik pada dasarnya adalah salah satu jenis industri yang terutama akan menghasilkan produk jadi, seperti halnya yang dijumpai dalam industri 7.4 Ukuran pabrik dan skala ekonomis. Skala ekonomis merupakan suatu teori yang menggambarkan fenomena menurunkannya biaya produksi per unit pada suatu perusahaan dibarengi dengan meningkatnya volume produksi atau output. Semakin besar perusahaan, semakin rendah biaya produksi per unit produk yang dihasilkan. Jenis-jenis skala ekonomis ada dua. Yang pertama skala ekonomis internal dan kedua skala ekonomis eksternal. Ukuran pabrik. Pabrik merupakan tempat mengelola bersama-sama faktor-faktor seperti manusia, mesin, material, energi, dan uang. Informasi di dalam suatu sistem produksi guna menghasilkan suatu produk atau jasa. Istilah pabrik berbeda dengan istilah industri, namun penggunaannya sering tidak benar. Industri memiliki arti yang lebih luas. Pabrik pada dasarnya adalah Selanjutnya 7.5 Kurva pembelajaran atau learning curve. Kurva pembelajaran atau kurva pengalaman atau learning curve adalah sebuah kurva garis yang menunjukkan hubungan antara waktu yang diberikan untuk memproduksi dan jumlah kumulatif unit yang diproduksi. Teori pembelajaran atau pengalaman telah diaplikasikan secara luas di dunia bisnis. Di dunia manufaktur, kurva pengalaman dapat digunakan untuk mengestimasi waktu untuk mendesain bagian yang integral dan dalam di dunia manufaktur, kurva pengalaman dapat digunakan untuk mengestimasi waktu untuk mendesain produk dan produksi serta biayanya. Kurva pengalaman penting dan menjadi bagian yang integral dalam perencanaan strategi perusahaan. Keputusan harga, investasi, dan biaya operasi didasarkan pada kurva pengalaman. Kurva pengalaman juga diaplikasikan secara lain pada level individu, juga pada level organisasi. Pengalaman atau pembelajaran individual akan berdampak pada perbaikan hasil ketika orang mengulang sesuatu proses dan memperoleh keterampilan atau efisien dari pengalaman mereka. Demikian practice making perfect. Profit analysis dan operating leverage. Analisis biaya merupakan suatu analisa yang menggambar bagaimana perubahan biaya variabel, harga jual, volume penjualan, dan bauran penjualan akan mempengaruhi laba perusahaan. Adapun asumsi yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, semua biaya diklasifikasikan sebagai biaya variabel tetap. Yang kedua, fungsi jumlah biaya adalah linear dalam kisaran relevan. Yang ketiga, fungsi jumlah pendapatan adalah linear dalam kisaran relevan. Harga juga dianggap konstan. Yang keempat, harga terdapat satu pemicu biaya, volume unit produk atau rupiah penjualan. Yang kelima, tidak ada persediaan. Cost volume profit analysis merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, serta sebagai salah satu alat yang berguna bagi manajer dalam memberikan perintah. Alat ini membantu manajemen suatu perusahaan untuk memahami hubungan timbal balik antara biaya, volume, dan laba organisasi dengan memfokuskan pada interaksi antar 5 elemen berikut. Di antaranya, harga jual produk atau tingkat aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan bauran produk yang dijual.
leverage. Menurut pendapat dari Hanafi, pengertian dari leverage operasi ialah jumlah dana perusahaan yang digunakan untuk operasional, sedangkan menurut Samsudin, arti leverage operasi ialah tingkat kemampuan dari perusahaan dalam menggunakan fixed cost atau biaya operasi tetap. Hal itu dilakukan untuk dapat meningkatkan pengaruh fixed cost atau biaya tetap pada penjualan atau earning before interest and taxes atau EBIT. Estimasi empiris fungsi biaya. Estimasi empiris fungsi biaya penting untuk mencapai berbagai tujuan keputusan manajerial. Fungsi biaya jangka pendek sangat penting bagi perusahaan dalam menentukan tingkat output optimum pada harga yang dibeban. Pengetahuan tentang fungsi biaya jangka panjang penting dalam perencanaan untuk skala optimum pabrik yang dibangun perusahaan pada jangka panjang. 7.7.1 Perkiraan produksi jangka pendek berguna manajer produksi untuk mencapai campuran input yang optimal untuk mencapai keluaran tertentu target perusahaan. Ini disebut sebagai kombinasi input biaya tertenda dalam analisis produksi. 7.7.2 Untuk memperhitungkan pengeluaran bisnis terkait untuk memenuhi pasokan dan model permintaan dari pasar saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum